Pada video ini, kita akan membahas mengenai apa itu stomata, bagian-bagian stomata, dan tipe stomata. Stoma ini merupakan istilah tunggal, sedangkan stomata ini merupakan istilah jamak. Jadi ketika kita menggunakan istilah jamak, artinya stoma yang kita jelaskan ini lebih dari satu. Stoma dan stomata ini merupakan derivat epidermis atau modifikasi jaringan epidermis yang mengalami spesialisasi sehingga memiliki fungsi khusus. Fungsi tersebut yaitu sebagai lubang pertukaran gas. Gas yang terpapar langsung adalah gas karbon dioksida, oksigen, dan uap air. Stoma atau stomata itu sendiri adalah porus atau lubang dengan celah kecil berbentuk oval atau lonjong yang diapit dua sel epidermis khusus yang disebut dengan sel penutup atau guard cell. Nah, guard cell atau sel penutup ini berfungsi untuk mengatur ukuran celah stoma dan mengatur stoma terbuka dan tertutup. Berikut merupakan gambaran dari posisi stomata yang sedang terbuka. Ini merupakan gambaran dari sel penutup. Bagian yang saya tunjukkan ini merupakan bagian dari sel penutup. Nah, sel penutup ini dapat membuka dan menutup sesuai dengan kebutuhan tanaman akan transpirasinya. Gambaran berikut ini merupakan kondisi stoma yang sedang tertutup. Ini merupakan stoma dari Musa sp atau pisang, dapat terlihat pada sel penutup. Ini adalah bagian sel penutupnya. Ini memiliki kandungan kloroplas yang ditandai dengan warna hijau. Artinya pada posisi atau pada sel penutup dapat berlangsung proses fotosintesis. Selain itu juga sel penutup ini berperan dalam proses respirasi dan transpirasi pada tumbuhan. Stomata ini dikelilingi oleh sel-sel yang berbentuk sama atau berbeda dengan sel-sel epidermis yang disebut dengan sel tetangga. Ini adalah sel tetangga. Bentuknya terkadang sama dengan epidermis atau berbeda dengan epidermis. Ini merupakan sel-sel epidermis. Sel tetangga ini berperan dalam perubahan osmotik yang nantinya akan berhubungan dengan pergerakan sel-sel penutup dalam mengatur lebar celah ataupun membuka dan menutupnya stomata. Slide ini akan menunjukkan penampang stomata dengan arah pemotongan yang berbeda. Yang pertama, ini adalah penampang permukaan. Jadi ketika kita mengamati dari area permukaan, maka bentuk stomata yang kita dapatkan akan seperti ini. Di sini ada sel penutup, kemudian di sini ada sel tetangga. Kemudian ketika kita potong bagian stomata ini dengan arah B ke B, maka akan dihasilkan penampang yang seperti B ini. Di luar ini merupakan sel penutupnya, penampang dari sel penutup, karena pembelahannya berada pada B
ke B. Kemudian ketika kita potong dengan arah A ke A, ya jadi di pertengahan stomata ini, maka dihasilkanlah penampang yang C. Ini merupakan sel penutup, kemudian pada bagian atas ini adalah sel tetangga. Kemudian untuk pengamatan selanjutnya, ketika kita potong dari arah C ke C, ya maka dihasilkanlah penampang yang D berikut. Ya, ini merupakan sel penutup, kemudian ini adalah sel tetangga. Stomata ini memiliki berbagai macam tipe, ya, tipe-tipe stomata. Ada tipe anomositik, kemudian ada tipe anisositik, ada tipe parasitik, kemudian diasitik, apinositik, dan siklositik. Kita akan bahas satu persatu, ya, tipe-tipe dari stomata. Tipe pertama yang akan kita bahas adalah anomositik. Untuk tipe anomositik, ya, tipe ini di mana sel penutup dikelilingi oleh sejumlah sel tetangga yang ukuran dan bentuknya, ya, tidak berbeda jauh dengan sel epidermis lainnya. Nah, biasanya, ya, pada tanaman dengan famili Ranunculaceae, Caparidaceae, Susurbitaceae, dan Malvaceae. Seperti pada gambar di samping, ya, ini merupakan stomata pada anggrek kalajengking atau Arachnis flos-aeris dengan perbesaran 286 kali. Nah, ini kita bisa lihat bahwa stomata ini berbentuk ginjal, ya, kemudian digolongkan ke dalam anomositik. Kenapa digolongkan dalam anomositik? Karena sel tetangga yang mengelilingi stomata ini, ya, ini memiliki ukuran dan juga bentuk yang tidak berbeda jauh dengan sel-sel epidermis lainnya. Makanya dikelompokkan ke dalam anomositik. Kemudian contoh yang lainnya itu pada anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis. Ini juga stomatanya berbentuk ginjal, ya, kemudian dia dikelilingi oleh sel-sel dengan ukuran yang sama, dengan bentuk yang hampir sama, ya, dengan sel-sel epidermis lainnya. Makanya dikelompokkan ke dalam golongan anomositik. Tipe selanjutnya adalah anisositik. Tipe anisositik di mana sel penutup dikelilingi oleh 3 buah sel tetangga yang tidak sama besar. Biasanya pada Cruciferae, Nicotiana, dan Solanum. Berikut merupakan penampang stomata yang diambil dari daun Begonia sp pada bagian bawah dengan perbesaran 400 kali di bawah mikroskop. Nah, ini kita lihat ada sel penutup, ya, sel penutupnya dikelilingi oleh sel tetangga dengan ukuran yang berbeda dan jumlahnya di sini ada 3 sel tetangga dengan ukuran yang berbeda atau ukuran yang tidak sama besar. Sedangkan ini merupakan sel-sel epidermis. Kemudian ini masih juga begonia, ya, pada bagian bawah perbesaran 100 kali. Ya, kalau kita amati ini adalah stoma, ini adalah stoma, ini stoma. Kemudian sel tetangganya ini ada 3 sel dengan ukuran, ya, dengan ukuran yang
tipe selanjutnya yaitu parasitik. Parasitik ini sendiri ya, di mana sel penutup ini diiringi sebuah sel tetangga ya atau lebih dengan sumbu panjang sel tetangga sejajar dengan sumbu penutup serta celah ya. Jadi ini sel tetangga, ini sel tetangga, ini sel penutup, ini sel penutup. Nah, letak dari sel tetangga ini sejajar dengan sumbu panjang sel penutup serta celahnya. Nah, ini ya biasanya pada family dari Rubiaceae, Magnoliaceae, kemudian spesies Convolvulaceae dan Mimosaceae. Ini contoh dari parasitik ya, pengamatan bagian bawah atau abaksia perbesaran 400 kali pada Annona muricata atau pada daun buah sirsak. Nah, ini parasitik di mana ini adalah sel penutup ya, kemudian ini adalah sel tetangga. Nah, kelihatan kalau letak dari sel tetangga ini ya, ini sejajar dengan sumbu penutup ya serta celah dari si stoma, sejajar ya sumbunya. Ini maka dia dikelompokkan ke dalam parasitik. Kemudian gambar yang kedua adalah Saccharum officinarum atau daun tebu ya di sini. Nah, sel penutup stoma pada tanaman tebu ini ya memiliki tipe halter. Ini adalah tipe halter ya. Kemudian dikelilingi oleh dua sel tetangga. Ini dua sel tetangga ya yang sejajar. Ini dua sel tetangga yang sejajar, ini sel tetangga, ini sel tetangga, ini sel penutup. Kalau gambar aslinya seperti ini ya, ini sel penutup ya, hitam-hitam ini, kemudian yang agak putih ya ataupun yang bening itu adalah sel tetangga. Jadi letaknya itu pada satu sumbu. Ini dinamakan sebagai parasitik. Ini pada Alamanda catatica sudah sama ya, ini parasitik. Ini kelihatan kalau stomanya sedang terbuka posisinya. Nah, ini ya pada bagian seperti ini yang kembung bulat ini tipenya ada tipe ginjal ya. Jadi sel penutupnya ini dengan tipe ginjal, sedangkan kalau Saccharum yang tadi itu ada tipe Halter. Nah, ini letak dari si sel tetangganya ya, ini berada dalam satu sumbu ya, sumbu dengan sel penutup dan juga celah. Ini alasannya mengapa dikatakan sebagai parasitik. Kemudian selanjutnya adalah tipe diasitik ya. Nah, tipe diasitik ini ya, di mana stoma ini dikelilingi dua sel tetangga ya. Stoma dikelilingi dua sel tetangga tegak lurus terhadap sumbu melalui panjang sel penutup serta celah. Jadi letak daripada si sel satu dengan sel yang kedua ini tegak lurus terhadap sumbu melalui panjang sel penutup serta celah. Ya, ini sel tetangga, ini sel tetangga. Nah, posisinya tegak lurus terhadap sumbu ya dan celah dari sel penutup. Nah, ini dinamakan diasitik. Ya, diasitik contohnya itu pada famili Caryophyllaceae dengan Acanthaceae. Ya, ini contohnya pada Dianthus. Ya, contoh langsung pada Dianthus.
di mana sel penutup ya di sini dia dikelilingi oleh dua sel tetangga yang posisinya tegak lurus terhadap sumbu panjang sel penutup serta celah. Kemudian selanjutnya adalah tipe aktinositik. Nah, tipe aktinositik ini ya, di mana setiap sel penutupnya ini dikelilingi oleh sel tetangga ya yang menyebar membentuk lingkaran dengan sumbu panjangnya tegak lurus terhadap sel penjaga. Ini tegak lurus. Posisi dari sumbu panjang dari sel-sel tetangganya. Contoh pada gambarnya itu pada kayu baru atau Pelacalyx axillaris. Ya, ini adalah stomatanya, kemudian ini adalah sel tetangganya. Posisinya dia mengelilingi stoma ya. Posisi dari sel tetangga mengelilingi stoma, menyebar bentuk lingkaran dengan sumbu panjang yang tegak lurus terhadap sel penjaga. Tipe aktinositik dapat kita amati pula pada daun Nepenthes gracilis yang merupakan salah satu spesies dari kantong semar. Di sini kita lihat stomata. Stomata terdiri dari sel penutup yang dikelilingi oleh sel-sel tetangga yang membentuk suatu lingkaran. Sama halnya pada Nepenthes renwartiana, ya, di mana sel-sel penutup ini dikelilingi oleh sel-sel tetangga yang membentuk lingkaran. Ini merupakan tipe dari aktinositik. Di samping sel-sel tetangga terdapat epidermis. Kemudian pada bagian sel penutup ini terlihat adanya kloroplas. Ini menunjukkan bahwa pada bagian sel penutup dapat melakukan proses fotosintesis. Kemudian tipe selanjutnya adalah siklosiklik. Siklosiklik ini yang dimana sel tetangga itu membentuk satu atau lebih formasi lingkaran seperti cincin yang mengelilingi stoma. Ini adalah sel penutup ya, stomanya ini adalah sel tetangga. Sel tetangga membentuk cincin ya. Ini terdiri dari dua sel, kemudian sel selanjutnya itu ada 5 sel mengelilingi, kemudian lanjut lagi 5 sel lagi, jadi membuat suatu seperti siklus ya, ataupun lingkaran yang mengelilingi stoma. Nah, ini pada tumbuhan, contohnya ini pada ramin atau Gonistylus bancanus ya. Ini adalah stomatanya, ini adalah stoma ya. Nah, ini stomata semuanya. Kemudian dia dikelilingi oleh sel tetangga yang membentuk suatu lingkaran formasi seperti cincin ya. Dan lingkarannya itu kalau pada bedanya aktinosiklo tadi itu hanya satu lingkaran, sedangkan kalau siklosiklik ini lebih dari satu lingkaran ya. Kemudian pada Nephelium lapaceum juga ini adalah stomanya, ini merupakan sel tetangganya yang membentuk siklo atau siklus tadi ya, seperti lingkaran cincin yang lebih dari satu lapisan. Kemudian ini pada lici atau tanaman leci ya, daun leci. Nah, ini sel penutupnya atau stomanya juga ini merupakan sel tetangga. Ini sel tetangga yang membentuk lingkaran. Oke. Berikut merupakan sumber pustaka yang digunakan.
Terima kasih sudah menonton Bio Channel. Semoga bermanfaat dan jangan lupa klik tombol subscribe.